memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berdoa? Kita berdoa. Kita duduk siapa berdoa mulai. Hari ini sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Kenapa? Sakit? Iya, ya doakan yang sakit semoga lekas sembuh. Yang sehat dijauhkan dari sakit. Saya absen terlebih dahulu ya. Fendi Rizal Setiawan. Wisnu Danuata, Andi Sarmiatun, Andara Lintang Mahisa, Anissa Aulia Safitri, Bayu Pamungkas, Dati Indana Surba, Iva Astila Rahma, Jauza Khairunisa Majid, Enza Aprilio. Oh ini yang sakit. Maulida Zenia Yoseli, Meka Intan Azrufa, Mika Arha Faiza, Nisa Aulianon, Denis Gazen, Nilam Audi Nugroho, Irfana Masyalo Ibrahim, Riyandra Fahreza, Ina Setiawan Bulan. Bener ya namanya? Oh Setia Bulan. Naila Rafanda, Muhammad Fadil Latif, Hadir apa Jiro? Angel Indria Sari Sami, Nasya Firly Faranisa, Alifa Ayunah M. Muhammad Ridho Ramadan, Elviana Zaida Abukori, Fahri Pramudia, Naufal Alfa Hilal Ramadan, dari Aisyah Andi Yusuf Firman, oh nggak berangkat berarti yang hadir cuma 28 dari 30. Sebelum mulai pelajaran, sekarang kita menyanyi lagu dulu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang belum hafal? Hafal semua kan? Yuk,
Indonesia kan tadi berapa banget ya dari Sabang sampai Merauke. Kalian hafal nggak Pancasilanya? Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Perakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke luas apa enggak? Luas, beragam banget, ada dari budayanya, pakaiannya, rumah adat, bahasa, terus juga ada yang namanya sumber daya alam. Nah, sesuai Pancasila, sila ketiga Persatuan Indonesia menyatakan bahwa Indonesia itu sangat beragam. Kalian tahu nggak sumber daya alam apa yang ada di sekitar kalian? Sumber daya alam. Siapa yang pernah ke hutan? Nah, itu termasuk sumber daya alam. Terus ada tanah, ada air. Ada nggak air di sekitar rumah? Ada. Air datangnya dari mana? Dari sungai. Dari gunung. Terus apa lagi yang biasanya itu kalau mendung-mendungnya? Itu namanya sumber daya alam. Ada air terjun, ada lahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya nanti ketika kalian selesai belajar ini, kalian bisa tahu sumber daya alam apa aja yang ada di rumah kalian. Terus gimana sih jaganya? Ada sungai, ada mengalir, jaganya gimana? Biar tidak apa? Banjir, tidak longsor, terus tidak kekeringan. Kalaupun gak hujan masih punya cadangan air. Itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi sumber daya alam yang ada di daerah kita itu ada hutan, ada air terjun, ada. Siapa yang pernah ke air terjun? Di sana ada apa? Di sana ada apa? Coba. Ada batu, ada yang jagain. Macam-macam ya. Adalah. Sekarang saya mau tanya. Tadi sumber daya alam yang ada di rumah kan macam-macam. Kalau yang ada di sekolah apa? Tanaman, tanah, air. Banyak apa sedikit? Banyak. Kemudian sumber daya alam itu termasuk hayati apa non hayati? Hayati itu yang gimana? Non hayati itu yang gimana? Ada yang tahu belum? Hayati itu yang hidup. Hayati itu yang hidup. Nanti kita akan belajar tentang sumber daya alam hayati dan non hayati beserta manfaatnya. Ini juga nanti ada bagaimana kita menerapkan itu di kehidupan sehari-hari. Pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang mau baca? Ayo. Ayo, nggak mau berani yuk baca. Sumber daya alam adalah sesuatu yang ada di dalam alam yang dapat dimanfaatkan oleh kesatuan manusia. Sumber daya alam yang terdapat sumber daya alam hayati. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Sekarang tanggal berapa? 23 hari 24 Jumat. Jumat tanggal 23 bulan apa?
kasih. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dari makhluk hidup. Makhluk hidup itu apa aja? Makhluk hidup itu tumbuhan. Contohnya hewan apa? Yang bisa kita rumah kalian nih, yang punya memelihara hewan kura-kura, burung. Terus kalau dari tumbuhan apa aja? Naga, pohon jambu, rambutan. Kalian punya buah-buahan di mana? Semuanya buah-buahan. Ada sapi, itu sapi, ada apa itu? Namanya kerbau. Itu sebelahnya sapi. Ya tapi itu sapi juga ya. Sapi marah. Selanjutnya sumber daya alam non-hayati. Coba laki-laki yang baca, mana laki-laki? Ya. Sumber daya alam non-hayati dan juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan budaya logam, minyak bumi, alam, besi, emas, logam, dan timah merupakan bagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam bangunan. Terima kasih. Namanya siapa? Terima kasih. Sumber daya alam non-hayati itu sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati. Contohnya apa? Tahu nggak? Barang tambang itu asalnya dari mana sih? Dari apa? Barang tambang itu fosil atau benda-benda hayati yang sudah mati berhimpun air berjuta-juta tahun. Terus ada orang pintar ngambil. Nah kalau diambil terus lama-lama habis apa enggak? Selanjutnya ada jenis sumber daya alam. Sumber daya alam ini juga dibedakan menjadi dua sesuai untuk diperbarui dan tidaknya. Yaitu ada sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak diperbarui. Yang sumber daya alam yang harus diperbarui, siapa yang mau baca? Mau baca? Sumber daya alam SDA dikelompokkan menjadi dua, yaitu SDA yang bisa diperbarui dan SDA yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Terima kasih. Namanya siapa? Gali. Gali. Oh, Gali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Maksudnya apa sih? Sederhanakan, siapa yang paham? Sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berarti bisa iya, dapat dibudidayakan kembali, kemudian digunakan kembali. Contohnya pertanian. Misal, siapa yang bapaknya punya sawah? Mbaknya punya. Misal nih, sawah itu tanam padi, udah ditebang, udah dipanen. Bisa ditanam kembali nggak? Bisa. Nah, itu namanya sumber daya alam dapat diperbarui. Kalau habis, bisa ada lagi. Kalau habis, bisa tanam lagi, bisa diternak lagi. Ayam, kalian punya ayam 10, disembelih kapan?
masih bisa punya lagi nggak jadi 10 lagi? Kita makan. Apa? Oh iya. Kalau gue minta pinjam punya tetangga. Biar bisa beranak kembali. Itu namanya sumber daya alam dapat diperbaiki. Selanjutnya dari sini siapa yang ya? Adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru. Air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan air akan melimpah. Udara kotor dapat diperbarui dengan cara menanam tumbuhan sehingga udara di sekitar akan kembali bersih dan segar. Adapun tanah yang tidak sumber dapat diperbarui melalui pemberian pupuk alami kompos. Terima kasih. Nah ini air, tanah, dan udara juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Karena apa? Air lama saat musim hujan, saat musim kemarau ya nggak? Terjadi kekeringan. Pas ada lagi gimana caranya? Hujan akan datang lagi ketika hujan. Terus udaranya kotor. Di sini banyak debu, banyak kendaraan motor, kasihan. Pas pagi-pagi ternyata besok lagi. Itu kenapa? Karena ada hujan, karena udaranya juga berpindah. Terus tanah ada yang nggak bisa buat nanam. Pernah nggak nanam sesuatu tapi ditunggu-tunggu? Nah, pernah kan? Itu mungkin tanahnya bagus atau kurang subur. Gimana cara memperbarui tanah biar subur? Siram, terus dipupuk, dikasih kompos, alami. Contohnya ada kelapa itu yang kelapa, namanya apa? Kompos. Nah, itu daun-daun kering itu bisa juga dijadikan kompos untuk memperbarui tanah. Selanjutnya, boleh? Terima kasih. Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Itu yang apa maksudnya? Sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Maksudnya apa? Yang habis sehingga dipakai terus-menerus. Kayak apa contohnya? Wah, dua kali kalau satu dipakai terus habis kan? Tapi itu dapat diperbarui dengan cara lagi. Tapi ini ada sumber daya alam yang dia kalau diambil terus akan habis. Contohnya tambang minyak bumi, bakalan, emas dan sebagainya. Kayak misal di besi kan dari pasir, dari suatu daerah namanya daerah A. Daerah A itu ada pasir besinya diambil terus menerus. Lama-lama habis apa enggak? Habis. Daerah itu akan jadi bolong istilahnya karena diambil terus. Dan selanjutnya akan pindah tempat, ngambil ke tempat lain. Lama-lama habis. Itu namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian ada hutan yang bermanfaat. Hutan itu apa sih? Hutan itu apa sih? Kita tempat yang luas. Iya, hutan itu tempat yang masih luas, banyak pohon-pohonnya. Siapa yang mau baca? Mau baca?
Hutan itu ada yang liar, ada yang sengaja ditanam. Misalnya tanaman itu tuh udah ditanamin, pohonnya udah gede-gede banget, makanya ditebang, namanya regenerasi kembali, kemudian ditanam kembali. Masa udah ditanam dibiarin nanti jadi apa hutannya? Gundul, hutan bisa gundul ya. Kalau nggak ada tanamannya nanti gundul, kelihatan dari jauh itu gunungnya gundul. Makanya ada namanya penanaman dengan sengaja yang memang ditanam oleh pemerintah, karena biasanya hutan itu milik pemerintah. Kalau hutan itu rusak, apa dampaknya sih buat manusia? Dampaknya bisa longsor, banjir, tsunami, terus longsor. Kalau hutannya tidak direboisasi, nanti akan gundul, menyebabkan yang namanya banjir. Kenapa sih bisa ada banjir? Kenapa sih? Sebenarnya itu air itu diserap oleh pohon. Semakin banyak pohonnya, airnya semakin banyak diserap. Tapi kalau pohonnya semakin ditumbang, digundulin, itu jadi apa? Airnya diserap oleh siapa? Sama tanah doang memang kuat lama-lama. Kalau cuma tanah yang nyerap deh, akan jadi apa? Longsor, banjir, longsor. Terus ada juga kekeringan. Kalau airnya langsung jadi banjir, langsung pergi ke laut. Yang ada di atas pas kemarau ada air apa enggak? Gunung pun jadi nggak punya air. Itu jadi dampak dari hutan yang rusak itu banjir, longsor, kekeringan. Caranya gimana biar ini nggak terjadi? Udah sekarang banjir. Bagaimana cara mencegah banjir? Tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak membuang sampah sembarangan, terus tidak menebang pohon sembarangan juga. Terus kalau ada sampah harus diapa? Buangnya kemana? Kalau ke kali benar apa salah? Kalau longsor, bagaimana manusia biar nggak bikin longsor? Jangan menebang pohon. Longsor itu buatan manusia apa alam sih? Alam. Tapi bisa disebabkan oleh manusia. Ya, oleh tangan-tangan jahil namanya. Nanti flora dan faunanya rusak. Flora itu apa?
Coba tadi video apa? Orang sedang apa? Menggunakan bahan peledak. Bagus apa enggak? Lihat, lihat. Ini ada sebuah tayangan video tentang nelayan mengebom lautan untuk mencari ikan. Ini dalam berita bahwa nelayan ini sekali membuang itu dapat 30 kilogram. Padahal kalau pakai apa biasanya selain pakai bom? Pancing, terus jaring, kalau jala itu sehari cuma dapat 20 kilo. Makanya nelayan berbuat curang atau berbuat merusak alam dengan ngebom. Sekali bom 30 kilo. Kira-kira sehari dapat berapa dia? Orang ini rata-rata kalau ngebom itu sehari dapat 100 kilo. Tapi yang didapat ikannya itu banyak. Tapi apa akibatnya buat laut? Rusak. Tadi di dalam ada apa aja? Ada ikan, ada habitat lainnya, iya enggak? Iya. Yang diambil sama nelayan apa sih? Ikan. Yang besar atau yang kecil? Besar. Tapi yang kecil juga kena bawah, juga ikut mati. Jadinya nanti untuk diperbaruinya lagi lama apa bentar? Lama. Karena yang kecil nggak ada lagi, udah nggak bisa gede. Nunggu dari daerah lain untuk ke situ, untuk ada lagi. Itu tindakan yang tidak bagus. Soalnya saya mau nanya, yang bisa angkat tangan maju. Mengapa penggunaan bom untuk menangkap ikan ini dilarang? Sih, maju. Namanya siapa? Perkenalan dulu. Namanya siapa? Naila. Kenapa penggunaan bom itu dilarang? Karena bisa merusak air laut seperti ikan mati sia-sia dan terumbu karang yang rusak. Benar apa salah? Benar. Tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat. Terima kasih Naila. Selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang akan terjadi dengan keanekaragaman hayati di laut jika pemakaian bom ini diperbolehkan? Apa yang akan terjadi pada hayati di dalam laut jika pemerintah itu nggak apa-apa nelayan mau ngebom? Ayo kelompok mana yang bisa? Siapa yang bisa? Coba sini deh. Apa yang akan terjadi pada karang-karang dan ikan-ikan itu? Kira-kira siapa yang mau berani jawab? Oh, ini ada yang mau maju. Ya, perempuan lagi. Namanya siapa? Hah? Elvina. Coba. Terumbu karang akan rusak dan ikan menjadi
dapat ikan tanpa merusak alam. Apa yang bisa dilakukan nelayan tanpa merusaknya untuk mendapatkan ikan selain ngebom loh? Coba siapa yang mau? Wah, nanti lagi. Namanya siapa? Bilangnya kan kenal kan tadi lah. Coba sebutkan apa? Memancing, jaring, dan jala. Benar atau salah? Tepuk hebat buat Nila. Tepuk hebat. Terima kasih buat Nila, Elvina, dan Naila. Sekarang saya bagi jadi 6 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan 6. Saya bagi dulu LKPD-nya. Dari Merpati Murah. Kalian tentukan namanya apa? Namanya dari nama-nama sumber daya alam. Nama kelompok. Ini namanya tambang. Namanya minyak bumi, emas, minyak bumi, air, tanah. Iya, Mbak. Hari ini kita akan bermain. Senang nggak kalau bermain? LKPD ini ada 2 lembar. 1 dan 2. Yang pertama kita akan bermain namanya ular. Saya sekarang udah punya ular tangga SDA atau sumber daya alam. Nanti setiap kelompok maju 1 kali untuk melakukan ini. Nah, berhentinya di mana? Ya kalau ada soalnya langsung jawab di tempat, temannya nulis di halaman yang paling terakhir soal dan jawaban. Ya, bergantian dari kelompok sini ke kelompok situ dan seterusnya. Ya, nanti sekarang tulis dulu namanya di halaman pertama. Di halaman pertama ditulis. Ngomong apa? Enggak, buat baru tentang budaya alam. Ini apa? Menambah. Kelompoknya apa? Kelompoknya dari sumber daya alam ya. Ini apa? Bumi. Oh, minyak bumi itu kelompok. Iya, ada di warna air. Itu boleh bebas. Bebas. Saya acak ya majunya dari sini juga. Ada daftar kelompok nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang maju pertama. 2. Maju. Ayo maju.
Naik, sebutkan untuk soalnya. Sebutkan contoh SDA non hayati. Kelompoknya coba juga. 3 aja. SDA non hayati tadi. Ditulis dulu di soalnya. Itu ditulis. Sebutkan contoh SDA non hayati. Non hayati itu gimana apa sih? Berdasarkan dari benda-benda mati. Soalnya benda mati. Berealam tadi. Ini teman-teman yang udah dijawab. Besi. Lemari benar apa enggak? Salah itu apa di dalam? Emas. Satu lagi. Perak. Tepuk tangan. Hebat. Itu sini. 5 lagi. Mana masuk? Itu. Dia maju. Satu lagi. Tadi bagian tulis sama dia ya. Satu, dua, tiga, 4, 5, 6. Lagi dong, mau 6. Satu. Salah waktunya. Ini dia. Kita soalnya atau soalnya. Sebutkan contoh SDA hayati. Pohon. 3. Apa? Pohon benar enggak? Benar. Jangan hewan kan banyak. Nanti selesai. 2 hewan. Soalnya selesai. Apa lagi? Yang rasa itu nggak apa-apa. Ayo nanti jangan muter lagi loh. Dapat 1 soal loh gimana? Satu. 2. Orang 5 dulu dari permainan. Bisa jawab. SDA non hayati ada hewannya disebutin. Ada ayam, ada sapi, ada kerbau, ada kurcaci. Ya kan? Selanjutnya 2. Udah ya? Ini masuk banget 2 ini 1. Naiknya kemana itu? Ini apa itu? Masuk ke? Apa soalnya? Untuk apa kegunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Untuk apa kegunaan SDM yang dapat diperbarui? Gunanya buat apa? Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya? Ya, tepuk tangan benar apa enggak? Benar, kamu hebat. Makasih tolong. Apa ini Bapak? Selanjutnya. Kenal tadi saya kenal. Dengar harus jawab.
daya alam menghayati dan menghayati. Iya, benar. Kamu hebat. Iwan. Ayo, Sudah 1 tambah 5 6. Berarti lagi. 2 habis 6 2. Habis 6 2. 5 8. Apa itu SDA dan Hayati? Apa itu SDA dan Hayati? Non Hayati itu yang apa? Dari Kekayaan alam hayati merupakan semua kekayaan alam itu yang Hayati, yang non Hayati. Kalau Hayati dari makhluk hidup, berarti yang Hayati benda mati. Kamu hebat. Hebat. Selanjutnya kelompok 3. 3. Udah dari 2 jalan. Naik ke jalan. Ini ya. 1 2 naik. Terus 1. Ini. Mengapa manusia rugi jika bukan rusak? Mengapa manusia rugi jika bukannya rusak? Karena bisa terjadi bencana alam. Dan bencana alamnya apa? Coba 2. Banjir dan longsor. Benar, kamu hebat. Udah, sekarang buat yang kedua sambil gambar kita lanjut putaran kedua. Diskusikan. Yang pertama gambar peta konsep. Contohnya kayak gini. Bebas, digambar bebas. Boleh tengahnya begini, terus baru ke arah selanjutnya. Itu ada 6 kotak dan sambil gambar sambil lanjut ya. Lanjut putaran kedua, 2 putaran kedua. Kelompok kayak acak. Kelompok 3. Maju lagi. Tadi yang mana kelompok 3? Ya, ini.
Ayo. Ayo, bisa nggak dong? Mengapa hutan membantu manusia? Hitung 3 kali. 1, 2, 3. Ya, baik kemahiran. Emang udah 2 kali. Ada yang tahu nggak kenapa hutan dikatakan membantu manusia? Karena ada sumber daya alamnya di dalamnya dan udaranya biar sehat, biar nggak bersih, biar tidak bau. Selanjutnya kelompok 6. Mana yang kelompok ini tadi yang warna kuning? Kuning tadi kuning. Apa itu SDA non hayati? Coba tadi udah. Apa itu SDA non hayati? Hayati itu dari apa? Ambil gambar teman yang lain. Itu apa? Pertanyaannya apa? Apa? Iya. Apa sih? Tidak berasal dari makhluk hidup. Benar apa enggak? Benar. Kamu hebat. Sudah, selanjutnya kelompok 1. Ayo tunggu lagi. Bebas. Iya. Nah, mana tadi? Iya. Hayati di laut jika menggunakan bom katanya bisa punah yang ada di laut. Benar apa enggak? Benar. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya itu tadi udah ya. Jadi 4. Yang mau disambung. Satu. Tadi di mana? Ya, jalan 1. Nah, ini. Sebutkan SDA yang dapat dibagi. Benar apa salah? Benar, fungsi kamu apa tadi pertanyaannya? Yang dapat diperbarui. Benar, kamu hebat. Terakhir nomor 2. Apa itu? Apa yang terjadi jika jumlah SDK semakin sedikit? Boleh sedikit.
Longsor, banjir. Benar apa enggak? Coba yang jawab, jawabnya yang benar. Kekeringan. Benar. Tepuk hebat. 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 Sudah. Saya kasih waktu 5 menit buat mengerjakan materi selanjutnya. Oh, jadi jawab salah ya. Benar kok benar. Nah ini bagus. Model yang diperbarui, Hayati, non Hayati itu aja nggak apa-apa. Bentuknya boleh beda dong, nggak bagus juga. Termasuk boleh. Pintar gambar ya. Satu menit lagi. Nanti selesai nggak selesai gue keluar. Ayo.
Hitung 10 mundur. 10 mundur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, saya pilih satu yang udah selesai. Dan yang Bukan deh. Nilang. Saya pilih satu yang bagus. Saya pilih ya. Dia tahu pulang. Dia tahu. Dari kelompok perak. Maju satu. Perak. Semuanya. Coba sini perkenalan terlebih dahulu. Dari kelompok apa ini? Perak, coba baca. Sumber daya alam. Pertama kali sumber daya alam. Tepuk tangan untuk kelompok perak. Kamu hebat. Tadi habis belajar apa ya? Ini ada, kita kesimpulan sebenarnya itu ada macam-macam jenisnya, ada yang hayati dan non hayati. Ada sumber daya alam dapat diperbarui. Cara melestarikannya gimana? Dengan menjaganya. Kalau tidak dilestarikan gimana? Kenapa? Terus hilang.
bumi dan gas alam. B. Hutan dan sungai bersama isinya. C. Logam emas dan perak. D. Tanah dan air. A. Minyak bumi dan gas alam. B. Hutan dan sungai beserta isinya. C. Logam emas dan perak. D. Tanah pertanian. Sudah? Nomor 2. Apa contoh sumber daya alam non hayati? A. Pohon mangga dan tanaman padi. B. Udara dan tanah. C. Sapi dan kambing. D. Itik dan burung. Sumber daya alam non hayati. A. Pohon mangga dan tanaman padi. B. Udara dan tanah. C. Sapi dan kambing. D. Itik dan burung. Sudah? Nomor 3. Jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui termasuk A. Minyak bumi dan gas alam. B. Hutan, hasil perkebunan dan perikanan. C. Emas, perak, dan timah. D. Tanah, pertanian, dan air. Sumber daya alam yang dapat diperbarui A. Minyak bumi, gas alam. B. Hutan, perkebunan, dan perikanan. C. Emas, perak, dan timah. D. Tanah, pertanian, dan air. Sudah? Nomor 4. Langsung aja ABC-nya. Bagaimana cara pelestarian tanah yang sudah tidak subur? A. Penebangan hutan secara besar-besaran. B. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. C. Penanaman kembali dengan pupuk alami atau kompas. D. Pengundulan hutan bakau. Cara pelestarian tanah tidak subur. Sudah? A. Hutan ditebang secara besar-besaran. B. Penggunaan pupuk kimia. C. Penanaman kembali dengan pupuk alami. D. Pengundulan hutan. Nomor 5. Apa dampak dari banyaknya hutan gundul? A. Menurunnya risiko banjir dan longsor. B. Peningkatan resapan air. C. Ketersediaan air cukup. D. Penurunan kekeringan pada musim kemarau. A. Penurunan risiko banjir dan longsor. Peningkatan resapan air. C. Ketersediaan air. D. Penurunan kekeringan musim kemarau. Sudah? Kalau sudah diputar teman-teman ke bangku. Kita pernah bacakan hitung-hitung. Kita cocokkan langsung. Saya langsung jawab ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa ya. 1, 2. Kalau 4 nih balik lagi. 3, 5. Nah, udah. Sudah? Nomor 1
Tahu nggak lagunya? Sudah. Sekarang duduk kembali. Aku sih itu lagu dari mana? Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sebelum pulang, saya mau menyampaikan hati-hati di jalan. Dan kalau hari Jumat yang songong, yang ambil kerja apa? Jangan lupa piket. Ini doang. Adil. Adil. Di tempat duduk siaplah berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti dulu.